Penerapan bioteknologi konvensional dalam pembuatan kimchi oleh Gritania Ayuning Tias, absen 13, kelas 12 MIPA 6. Permasalahan, sayuran merupakan bahan makanan yang cepat layu dan busuk akibat kurang cepatnya penanganan lepas panen. Contohnya sawi putih. Untuk memperpanjang masa simpannya bisa dilakukan dengan berbagai pengolahan. Salah satunya adalah dengan melakukan fermentasi. Dengan dilakukan fermentasi, maka memperpanjang daya simpan sawi putih tersebut. Dasar teori, bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Ada dua macam jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern memanfaatkan prinsip rekayasa DNA, sedangkan bioteknologi konvensional memanfaatkan organisme secara langsung melalui proses fermentasi. Fermentasi adalah suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dalam pengolahan pangan, proses fermentasi ditujukan untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam dan alkohol, untuk menghasilkan produk dengan rasa dan aroma yang khas, atau untuk menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Contoh produk fermentasi adalah kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea yang merupakan salah satu jenis asinan sayur yang umumnya difermentasi dengan bumbu pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran dicampur dengan bumbu yang dibuat dari kecap ikan, bawang putih, jahe, dan bubuk merah. Sayuran yang paling umum dibuat kimchi adalah sawi putih dan lobak. Karakteristik kimchi berbeda tergantung dengan varietas kimchi, bahan baku yang digunakan, proses fermentasi, dan metode pelestarian. Alat dan bahan yang digunakan adalah wadah dengan tutup atau toples, baskom, 5 sendok makan garam, 250 gram sampai 300 gram sawi putih, 500 ml air, 20 gram wortel potong korek api, 40 gram daun bawang. Untuk bumbu halus, 2 sampai 3 siung bawang putih, setengah ruas jahe, 1 sendok makan kecap ikan, seperempat buah bawang bombay, 5 sampai 6 sendok makan bubuk cabai. Untuk bubur beras, 20 gram tepung beras, 50 ml air, 1 sendok makan gula pasir. Langkah kerja. Langkah pertama, rendam sawi dengan air dan garam, diamkan selama 30-60 menit sesekali remas. Langkah kedua, untuk bubur beras, campur tepung beras, air, dan gula, aduk rata, masak hingga kental, sisihkan. Langkah ketiga, cuci sawi 2-3 kali sampai asinnya hilang. Langkah keempat, haluskan bawang putih, jahe, dan bawang bombay, lalu iris 3 cm daun bawang. Langkah kelima, masukkan sawi, sayuran pelengkap, bumbu halus, dan bubur beras, aduk rata. Langkah keenam, masukkan kimchi ke toples, simpan selama 2-3 hari di suhu ruang. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video Alat dan berikut bahan ini. yang diperlukan adalah 1 buah wadah, 300 gram sawi putih, wadah tertutup atau toples, air, 2 helai daun bawang, setengah bawang bombay, setengah ruas jahe, 3 siung bawang putih, 5-6 sendok makan bubuk cabai, 1 sendok makan gula pasir, 1 buah wortel, 1 sendok makan kecap ikan, 5 sendok makan garam, 20 gram tepung beras. Langkah pertama, potong-potong sawi sesuai selera menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, rendam dalam air garam. Rendam selama 30 hingga 60 menit. Pastikan semua sawi telah terendam. Lalu sisihkan. Selanjutnya, membuat bubur beras. Campur tepung beras, air, dan gula. Aduk hingga rata.
Aduk terus hingga adonan menggumpal, agar tidak gosong bawahnya. Hasilnya seperti ini. Sisihkan. Setelah 30-60 menit, bilas rendaman sawi di air garam tadi. Bilas sekitar 3 kali hingga rasa asinnya hilang. Sisihkan. Setelah itu haluskan bawang putih, jahe, dan bawang bombay. Lalu campur semua bahan menjadi satu. Jika terlalu susah menggunakan sendok, bisa menggunakan tangan, tapi pastikan tangan bersih. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan ke dalam toples atau wadah dengan tutup. Tunggu sekitar 2-3 hari. Inilah hasil fermentasi sawi putih selama 3 hari menjadi kimchi. Pembahasan. Kimchi adalah fermentasi makanan tradisional Korea yang disiapkan melalui serangkaian proses, termasuk pre-treatment, brining atau penggaraman, pencampuran dengan berbagai rempah-rempah dan bahan-bahan lainnya, serta fermentasi. Karakteristik kimchi berbeda tergantung pada varietas kimchi, bahan baku yang digunakan, proses fermentasi, dan metode pelestarian. Kimchi memiliki biokimia, sifat gizi, dan organoleptik yang khas dan fungsi yang berhubungan dengan kesehatan. Fermentasi kimchi diprakarsai oleh berbagai mikroorganisme awalnya hadir dalam bahan baku, tetapi fermentasi secara bertahap didominasi oleh bakteri asam laktat. Banyak faktor fisiokimia dan biologi yang mempengaruhi fermentasi. Perubahan biokimia yang kompleks bisa terjadi bergantung pada kondisi lingkungan sebelum, selama, dan setelah fermentasi. Karakteristik yang paling penting adalah perubahan komposisi gula dan vitamin, terutama asam askorbat, pembentukan dan akumulasi asam organik, dan degradasi tekstur serta pelunakan. Kimchi merupakan sumber penting dari vitamin, mineral, serat, dan nutrisi lainnya. Mikroba yang terlibat dalam fermentasi kimchi antara lain lactic acid bakteria yang dominan dengan genus Leuconostoc dan Lactobacillus. Proses fermentasi pada kimchi terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu Leuconostoc mesenteroides dan Leuconostoc citreum aktif memproduksi metabolit berupa asam laktat, asam asetat, etanol, manitol, karbon dioksida, dan asam-asam organik yang memberi rasa asam yang khas pada kimchi, serta menciptakan suasana anaerob, menginhibisi propagasi bakteri aerob. Tahap kedua, jumlah Leuconostoc mesenteroides berkurang. Lactobacillus plantarum, bakteri asam laktat, homofermentatif,
aktif berpolimerisasi dan memproduksi asam laktat pada pH 3. Bakteri ini menciptakan rasa asam pada kimchi. Leuconostoc citreum dan Pediococcus juga berperan aktif. Pada tahap akhir, Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus brevis aktif pada fermentasi tahap ini, mempengaruhi pematangan kimchi. Pertumbuhan Leuconostoc mesenteroides sedikit terhambat karena Lactobacillus plantarum, sehingga mengakibatkan rasa khas kimchi berkurang. Produk utama hasil fermentasi kimchi berupa asam laktat, namun terdapat produk metabolit lain seperti fruktosa, manitol, polisakarida, dan lain-lain, sehingga menyebabkan rasa yang lebih kaya. Selain itu, penambahan bumbu-bumbu sebelumnya menyebabkan rasa dan tekstur yang lebih kompleks. Perubahan biokimia yang terjadi selama fermentasi kimchi antara lain senyawa flavor yang terdiri dari asam organik dan komponen flavor volatile, serta vitamin B1, B2, B12, dan niacin, serta vitamin C. Kandungan gizi pada kimchi. Kimchi memiliki berbagai jenis nutrisi berdasarkan materi dan tingkat fermentasi. Biasanya, bahan yang digunakan dalam pembuatan kimchi memiliki sedikit kalori dan kadar gula rendah, tetapi mengandung serat, vitamin, dan mineral seperti kalsium dan besi tinggi. Nutrisi yang dihasilkan selama fermentasi membantu melindungi tubuh terhadap kanker dan bakteri. Serat dalam kubis dapat membantu pencernaan, memungkinkan gerakan halus makanan melalui usus, dan membantu mencegah sembelit dan kanker usus. Bawang putih membantu untuk menurunkan kolesterol darah dan membantu dalam pembekuan darah. Nutrisi dan aktivitas berbagai mikroorganisme yang diproduksi selama fermentasi juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Manfaat kimchi: meningkatkan nafsu makan, meningkatkan fungsi imunitas, anti kanker, efek antioksidan, menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan aktivitas fibrinolitik, sumber probiotik, mencegah konstipasi dan kanker kolon, serta menjaga berat badan. Itu tadi pembahasan mengenai fermentasi sawi putih sebagai kimchi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.